Halo semua, apa kabar? Saya kali ini akan membahas salah satu framework berbasis Node.js ya, yang namanya adalah Nest.js. Jadi Nest.js ini untuk membangun aplikasi efisien, terus reliable dan scalable server-side application ya. Kalau di deskripsinya ya teman-teman ya. Nah, Nest.js ini dibangun menggunakan Node.js dan support full menggunakan bahasa TypeScript ya. Tetapi kalian juga bisa menggunakan pure JavaScript di sini dan mengkombinasikan konsep OOP, terus ada FP Functional Programming, FRP Functional Reactive Programming ya. Nah, kita juga bisa mengimplementasikan HTTP server kayak Express gitu ya. Nah, defaultnya ini menggunakan Express.js ya teman-teman ya. Atau kalian bisa menggunakan Fastify. Oke, kita akan membahas alur dari Nest.js ya teman-teman ya. Jadi Nest.js ini framework yang cukup dinamis ya. Artinya kita bisa membuat struktur framework ini sesuai dengan kemauan kita. Nah, di sini konsep utamanya itu ada modular ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kalian udah terbiasa menggunakan konsep MVC, model view controller ya. Seperti di Laravel atau di CI atau YII ya teman-teman ya. Nah, ini contoh dari MVC. Ini kalau framework yang pada umumnya teman-teman ya, yang menggunakan konsep MVC ya. Nah, lalu apa bedanya dengan Nest.js? Nah, Nest.js ini menggunakan modul ya. Nah, biasanya kalau modul kan itu di dalamnya ada controller, ada model mungkin atau entity. Nah, tetapi kalau di Nest ini modul itu bisa kita bikin seperti apapun ya. Bisa jadi plugin, config dan lain-lain. Jadi modul ini bersifat dinamis. Nggak cuma terpusat dengan MVC ya teman-teman ya. Mungkin kalau kalian pernah menggunakan CI atau YII ya, dalamnya kan ada modul tuh. Nah, kalau di situ kan dalam modul itu ada yang namanya MVC. Nah, tapi kalau di Nest.js ini modul itu bebas. Kalian bisa membuat jadi MVC, membuat jadi helper mungkin, plugin, repository, dan lain-lain. Nah, kenapa framework ini sangat dinamis kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian bisa membuat framework ini dengan style kalian masing-masing. Jadi lebih dinamis ya teman-teman ya. Dan lebih mudah untuk di scale. Nah, coba kita ini MVC pada umumnya. Nah, kalau di Nest itu seperti ini ya. Anggap aja ini modul. Nah, di dalam modul ini ada misalkan controller ya.
model, mungkin ada service ya. Nah, ini kalau kita menggunakan konsep HMVC ya. Nah, tetapi kalau di Nest.js ini, nah ini modul ini nggak cuma dengan controller, model, dan service ya teman-teman ya. Atau kalian bisa membuat modul config. Nah, nanti di dalam config itu ada macam-macam ya, ada database, terus ada cache mungkin kalau Redis dan sebagainya. Nah, misalkan ini modul plugin ya. Nah, nanti ini bisa di kesiniin ya. Jadi semua modul ini bisa saling terhubung satu sama lain ya teman-teman ya. Jadi kalian bebas membuat struktur seperti apa, tentunya dengan sangat mudah ya. Atau misalkan di sini ada modul user ya. Nah, misalkan di dalam user ini ada controller, nah di sini misalkan kita akan membuat CRUD ya teman-teman ya. Terus misalkan ada mungkin data mahasiswa, data siswa, dan lain-lain. Nah, jadi modul di Nest.js itu sangat dinamis, bisa kalian bikin seperti apa aja. Oke, kita langsung coba praktek aja ya. Pertama-tama kalian harus install Node.js terlebih dahulu ya. Karena ini frameworknya menggunakan Node.js. Kemudian kalau udah kalian install yang namanya Nest CLI ya teman-teman ya. Nah, seperti ini instalasi global. Oke, pertama kalian harus install Node.js terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa download di situs nodejs.org ya. Untuk versi yang direkomendasikan ini versi yang LTS ya, yang versi 16. Untuk saya masih menggunakan versi 14 ya teman-teman ya.
Kemudian install ini ya, nest.js/cli. Nah, nanti kalau udah install akan muncul seperti ini ya. Saya menggunakan versi 8.1.2. Oke, setelah Node.js dan Nest.js udah diinstal, kemudian kita coba membuat project ya teman-teman ya. Pertama, tentukan lokasi project kalian. Misalkan saya di dalam folder materi ya. Kemudian masukkan perintah nest new, terus nama aplikasinya, misalkan belajar Nest.js. Nah, kemudian ini pilih package manajernya. Kalian bisa menggunakan npm atau yarn. Saya coba menggunakan yarn ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah ya, sama sebenarnya ya. Kemudian klik enter. Tinggal tunggu proses instalasinya. Dan pastikan internet kalian stabil ya, karena ini akan download paket-paketnya menggunakan internet. Kita tunggu. Oke, udah selesai ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke belajar Nest.js. Kemudian kalian buka menggunakan kode editor ya. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Nah, kurang lebih strukturnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk codingan kita nanti ada di dalam folder src ini ya, atau source ya teman-teman ya. Nah, defaultnya ini adalah seperti ini ya, app controller, modul, dan service. Jadi Nest.js ini strukturnya sama seperti Angular ya, framework untuk front end. Jadi kalau kalian udah biasa menggunakan Angular atau udah pernah menggunakan Angular, maka menggunakan Nest.js ini cukup mudah ya, karena strukturnya mungkin dibilang 90% sama ya teman-teman ya, dan alurnya juga sama. Oke, pertama ini ada controller ya. Nah, kurang lebih seperti ini defaultnya. Oke, coba kita tes jalankan ya. Untuk menjalankan, buka terminal ya. Saya menggunakan terminal yang ada di Visual Studio Code. Kemudian yarn start dev atau npm run dev ya.
kalau menggunakan npm. Nah, ini udah jalan teman-teman. Jadi kalau menggunakan start dev ini nanti misalkan ada codingan yang berubah, nanti otomatis si Nest.js ini akan mereload ulang ya, atau mengompile ulang. Kemudian buka localhost 3000 ya. Nah, untuk port sendiri kalian bisa merubahnya di dalam folder main.ts ya, atau TypeScript. Nah, ini listen ini adalah portnya. Nah, ini muncul hello world. Kemudian kita cek ya di app controller. Nah, hello world ini ngambil dari sini ya teman-teman ya, karena ini root controllernya. Oke, coba misalkan kita ganti kita save. Nah, otomatis mengompil ulang ya. Kita refresh. Nah, belajar Nest.js. Nah, kurang lebih controller seperti itu ya teman-teman ya. Oke, misalkan kita tambah lagi. Misalkan get date gitu ya. Misalkan return new date get date. Nah, kemudian kita tambahkan dekorator get ya. Get misalkan tanggal. Ini kita coba slash tanggal. Nah, ini tanggal 26 ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi kalian untuk routing kalian langsung di controllernya. Kemudian ada service ya. Jadi kalau service ini lebih ke buat apa ya? Buat manggil dari controller ya teman-teman ya. Jadi misalkan ada aplikasi yang menggunakan database ya. Nanti jadi controller ini biar codingannya bersih. Nah, controller ini akan mengambil dari service. Kurang lebih seperti ini ya. Saya akan contohkan. Ini controller. Kemudian ada service. Ini mungkin klien ya. Ini browser ya. Nah, nanti ini controller. Nah, service ini kayak model ya kalau di MVC ya teman-teman ya. Nah, nanti mungkin service ini ngambil misalkan ini ada repository atau database ya. Nah, ini misalkan entity ini table lah ya, anggap aja table. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di controller ini benar-benar bersih ya, nggak ada select, nggak ada segala macam ya. Jadi biar codingannya juga nggak terlalu banyak, makanya dipisah-pisah ya teman-teman ya. Nah, untuk spek ini nih sebenarnya buat testing ya, kalau kalian menggunakan unit testing ya. Nah, kemudian ini modul. Nah, provider ini lebih ke
dependency injection ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menginjek service ini ke dalam controller. Contohnya seperti ini ya. Nah ini otomatis diinjek ya. Dan kita langsung bisa panggil di sini tanpa menggunakan new class ya. Ini kurang lebih kayak di Laravel ya teman-teman ya. Di Laravel juga ada ya yang DI atau dependency injection. Oke, coba kita membuat modul ya. Perintahnya next. Kita coba help dulu ya biar tahu perintahnya apa aja. Nah, di sini ada aliasnya ya teman-teman ya. Misalkan kita ingin membuat modul. Modul ini ya. Kalian bisa menggunakan modul atau singkatan MO ya. Next. G ini generate. Terus modul misalkan user. Nah, nanti di sini akan terbentuk satu folder lagi atau satu modul yang namanya adalah user. Nah, kemudian modul user ini kalau kita membuatnya menggunakan command line ya, akan otomatis terimport di root modul ya. Nah, ini user modul. Kemudian coba kita bikin controller ya. Nest co atau controller. Misalkan user. Nah, di sini akan terbentuk user.controller.ts atau TypeScript ya. Nah, kemudian di dalam modul user ini akan otomatis mengimport user controller. Nah, jadi kelebihannya kalau kita menggunakan CLI, kita ngoding jadi lebih cepat ya. Jadi tidak perlu import satu-satu gitu ya. Kemudian coba kita bikin root user ya. Misalkan menggunakan get. Nah, kalau di Visual Studio Code ini otomatis ya teman-teman ya. Enak ya. Otomatis terimport get. Kemudian misalkan get user. Misalkan return user. Oke, kita jalankan lagi ya. Coba kita /user. Nah, otomatis mereturn user ya, string ya teman-teman ya. Nah, ini adalah rootnya. Misalkan /abcd. Ini enggak ada ya, kecuali /abcd. Nah, lebih fleksibel ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita ingin mereturn JSON, kita tinggal seperti ini ya. Kan status code 200. Sukses. Nah, nanti akan otomatis
return JSON data ya teman-teman ya. Nah, ini controller. Kita sudah membahas modul dan controller ya. Kemudian kita masuk ke service ya. Nah, service ini berhubungan dengan yang namanya provider ya teman-teman ya. Nah, provider ini digunakan untuk DI atau dependency injection. Oke, langsung aja kita bikin service. Caranya masukkan perintah nest JS atau service user. Nah, nanti akan otomatis terbentuk yang namanya service user ya. Nah, kemudian di user module akan terbentuk satu provider ya. Satu provider yang namanya user service. Oke, kita langsung aja. Misalkan di sini get user. Nah, kemudian kita inject di sini di dalam constructor. User service. Nah, kemudian dari get user ini return this user service get user. Oke, coba kita start lagi ya. Nah, di sini get user ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih cara kerja dari service seperti itu. Kemudian provider itu fungsinya untuk apa? Oke, kita cek di user module ya. Nah, coba ini kita disable. Nah, kalau kita restart, maka akan error ya. Nah, di sini cannot resolve dependency of user controller. Please make sure that the argument user service available and user module. Nah, maksudnya kan kita menggunakan menginjek user service ya di dalam user controller ya. Nah, kalau kita menggunakan dependency injection, kita harus menggunakan yang namanya provider. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita cara manual yang tanpa DE seperti ini ya. Biasanya kan mungkin privat. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dengan menggunakan dependency injection, ya kita otomatis mempersingkat codingan ya. Nah, ini kalau cara yang OOP tanpa dependency injection. Untuk rekomendasinya dari Nest.js sih menggunakan dependency injection ya teman-teman ya. Nah, jadi fungsinya provider tuh seperti itu, lebih ke dependency injection ya.
Kemudian kalau kalian menggunakan metode post ya, ya kalian tinggal tambahkan saja ya. Misalkan post user. Sekarang coba kita menggunakan ini ya. /user. Coba ini kita ganti post. Kurang, oh ya. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Method not found. Coba kita cek codingannya. Sorry, ini harusnya di user ya. Di sini ya. Oke, kita cek lagi. Nah, ini respon dari post user ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengimplementasikan REST API. Misalkan ada post, get, delete, patch, dan yang lain-lain. Nah, service ini biasanya digunakan untuk mengambil data dari database ya. Atau misalkan kalian menggunakan API ya, atau pihak lain, kalian bisa menaruh codingannya di dalam service ini. Misalkan ini get user ya, nanti dari database ya. Misalkan ada repository user, nah nanti kita bisa bisa kita inject ya menggunakan di dan kita return get user select user dari database. Oke, kurang lebih dasar-dasar dari Nest.js seperti itu ya teman-teman ya. Cukup mudah dan cukup praktis ya framework ini ya. Jadi kalau kita menggunakan Laravel mungkin kalian harus menyeting root ya, ada di folder root. Nah, kalau di sini controller sudah menjadi root ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu basic dari Nest.js dan konsep dasarnya. Jadi kalau kalian ingin membuat aplikasi atau API ya yang cukup untuk dikembangkan atau di scalable ya, atau cukup mudah, mungkin Nest.js ini bisa salah satu pilihan ya. Karena menggunakan Node.js ya. Node.js kan lumayan cepat ya, apalagi untuk aplikasi yang bersifat real time ya. Jadi concurrentnya bisa dapat banyak. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu dasar-dasarnya. Cukup sekian ya. Mungkin nanti saya lanjutin ke yang selanjutnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dianggap video ini bermanfaat, kalian bisa share ya. Oke, terima kasih.